Halo, assalamualaikum guys. Balik lagi di channel Wonder Cruiser, channel yang bahas mobil-mobil second lawas yang sudah tidak keluar di dealer mobil baru. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah teman-teman, kali ini saya pengen ngajak kalian jalan-jalan sekalian ngetes ya teman-teman. Saya lagi pakai Mirage nih. Nah Mirage ini akan saya coba atau saya bawa ke jalan yang ada tanjakan ekstrimnya teman-teman ya. Kira-kira nih ya, mobil ini bakal kuat nggak nanjak di tanjakan yang ekstrim ya teman-teman. Karena mungkin di antara kalian ada juga yang bawa mobil sekecil ini tuh untuk road trip ya guys gitu loh. Karena ya mungkin hanya punyanya mobil seperti ini gitu ya, atau mungkin karena memang ya kalian sukanya dengan mobil kecil ya nggak apa-apa. Tapi kira-kira nih, bisa nggak sih mobil ini dipakai untuk melahap trek-trek yang lumayan ekstrim gitu ya? Bisa nggak kira-kira tanjakan ekstrim, turunan ekstrim ya? Nah di sini saya akan coba simulasikan dengan beberapa tanjakan yang ada di daerah Bandung ya. Tanjakan yang menurut saya cukup curam ya, cukup curam dan cukup ekstrim gitu. Oke teman-teman, yuk kita cobain beberapa tanjakan yang ada di sekitaran Bandung. Nah ini tanjakan pertama nih teman-teman. Ini tanjakan ini ya, Citra Green teman-teman. Nah ini tanjakan ini tuh ya bisa dibilang moderate lah ya, lumayan nanjak tapi nggak curam-curam amat gitu guys. Nah ini udah mulai kerasa nih agak berat. Kita harus turun gigi nih teman-teman. Harus pakai ini ya, harus pakai low gear. Nah tapi ketika transmisi kita pindahin ke low gear ya teman-teman ya, bisa banget nanjak dengan selamat ya. Coba kalau dia tetap pakai D itu agak lumayan berat teman-teman. Nah kita harus pindah lagi ke D gitu ya setelah kita nanjak dengan menggunakan low gear. Tapi di tanjakan dengan elevasi itu mungkin ya kurang lebih sekitar 24 sampai 26 derajat ya teman-teman. Elevasinya itu masih mumpuni teman-teman ya, masih bisa nanjak dengan apa ya, dengan sigap walaupun kita harus pakai low gear teman-teman. Nah nanti kita akan coba beberapa tanjakan yang ada di tempat lainnya teman-teman. Yuk kita jalan lagi, kita menuju ke tanjakan yang berikutnya. Oke teman-teman, yang berikutnya adalah tanjakan Puncelut ya. Nah tanjakan ini salah satu tanjakan yang lumayan ekstrim ya di Bandung teman-teman, dan dia punya elevasi mungkin sekitar 26 derajat sampai 28 derajat ya teman-teman. Jadi lebih curam daripada tanjakan yang tadi. Dan ini cukup panjang teman-teman tanjakannya, lumayan panjang ya, mungkin sekitar 1,5 kilometer lah panjangnya kurang lebih teman-teman. Nah ini dimulai dari sini. Nah lihat di depan ada L300 juga udah mulai bengep ya teman-teman. Nah kita juga harus udah mulai turun ke low gear nih teman-teman gitu. Jadi di sini memang trek yang cukup menyiksa buat kendaraan ya teman-teman. Ya aman. Di depan akan lebih curam lagi teman-teman di atas ini. Nah ini banyak banget kalau orang-orang yang dari luar kota ini nggak tahu Medan nih, banyak banget yang kejebak di sini, mesin mati lah, ada yang nggak kuat nanjak ya teman-teman. Ini sering banget nih di daerah sini nih gitu. Oke masih aman, masih ini AC masih tetap nyala teman-teman ya. Kecepatan 40 km per jam. Oke masih aman ya. L300 sudah mulai bengap. Wah kita juga udah mulai, wah ini L300 udah mau ini nih dia. Udah mau apa, udah mau stall mesinnya tadi. Dia paksain pakai gigi tinggi tuh, kayaknya masih gigi 2 dia. Nah ini apa nih teman-teman, nih mulai menuju ke puncaknya ya teman-teman. Puncaknya tanjakan Puncelut nih di depan. Nah itu di depan udah mulai padat karena mulai banyak mobil yang melambat teman-teman ya, karena mulai nggak kuat
nanjak. Nah di sini kita harus sedikit agak jaga jarak sama yang depan. Oke, ya, dari sini kita bisa ngegas ya teman-teman biar dapat momentum. Oke, lumayan berat. Ini motor-motor juga udah mulai pada melambat teman-teman, udah mulai pada kehabisan nafas sama kayak kita. Tapi masih aman ya, masih bisa naik, masih bisa nanjak tanjakan Punclut. Buat yang orang Bandung pasti tahu kayak apa tanjakan Punclut. Nah buat orang yang di luar Bandung mungkin sedikit gambaran teman-teman ya. Kalau mungkin kalian pernah ke daerah Cangar, nah kurang lebih segitu teman-teman ya tanjakannya. Cuma bedanya kalau di Cangar itu dia lebih panjang tanjakannya teman-teman, lebih apa ya, lebih panjang daripada Punclut. Kalau Punclut ini dia masih sedikit nggak terlalu panjang ya teman-teman, agak pendek gitu, hanya 1,5 kilometer. Nah udah di sini dia udah selesai nih tanjakannya teman-teman, udah nggak ada lagi tanjakan gitu. Terakhir yang barusan, nah ini udah lewat sini udah turun semua guys, jadi udah nggak ada tanjakan lagi gitu. Jadi kurang lebih panjang tanjakannya ya sekitar 1,5 kilometer teman-teman gitu ya. Jadi nggak terlalu panjang, tapi memang kalau untuk elevasi lumayan curam guys. Jadi memang kalian butuh kendaraan yang prima ya, kendaraan yang prima, kendaraan yang punya tenaga yang cukup teman-teman gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke ini ya, tanjakan yang berikutnya. Nah nanti tanjakan berikutnya itu kita akan coba di tanjakan SpongeBob ya. Wah ini legendaris banget nih. Ini memang tanjakan SpongeBob ini curam banget ya teman-teman. Jadi kita harus hati-hati, ekstra hati-hati kalau lewat tanjakan SpongeBob. Dan di sana udah lumayan sering ada kecelakaan ya. Mobil yang nggak kuat mundur lagi itu udah banyak di sana teman-teman. Nah nanti habis dari sini kita akan coba ke tanjakan SpongeBob ya, yang terkenal itu. Ini tanjakan lumayan viral. Banyak yang bilang ini mah tanjakannya nggak curam ya, belum nyobain aja. Banyak orang yang belum nyobain tapi ngomongnya ini mah nggak curam gitu. Atau misalkan mereka main itu kesana pas memang lagi kosong gitu teman-teman, jadi bisa ngambil ancang-ancang nggak kerasa ya. Nah masalahnya nggak selalu kalau kita lagi road trip atau lagi jalan-jalan lewat jalan seperti itu, yang ekstrim seperti itu tuh kosong. Nggak selalu seperti itu teman-teman. Ada kalanya kita terjebak di kemacetan di tengah-tengah dan kita nggak sempat buat ngambil ancang-ancang ya. Jadi kita nanti akan coba simulasikan untuk nanjak di sana, tapi minim ancang-ancang ya, bukan tanpa ancang-ancang. Kalau tanpa ancang-ancang ya bahaya juga, tapi kita akan coba ancang-ancangnya seminim mungkin supaya bisa mensimulasikan kalau kita lagi di tanjakan yang curam dan terjebak di kepadatan lalu lintas. Oke teman-teman, sekarang kita ke tanjakan yang ketiga ya teman-teman. Nah ini tanjakan yang lebih ekstrim lagi dan lebih curam lagi teman-teman ya. Jadi ini namanya tanjakan SpongeBob. Nggak tahu kenapa dikasih nama tanjakan begitu ya teman-teman, tapi yang jelas ini tanjakan cukup curam teman-teman ya. Kalau kita lihat nih di depan kita harus masuk low gear dulu nih teman-teman ya. Tanjakannya ini aslinya curam banget guys. Kita coba nanjak di sini ya. Wah, speed kita 22. Wah berat, tapi masih bisa teman-teman. Tanpa ancang-ancang yang ini ya pakai ancang-ancang tapi nggak terlalu jauh gitu teman-teman. Saya ngegas itu udah dekat-dekat di mana, di dekat muka tanjakan teman-teman ya gitu. Jadi kesimpulannya teman-teman, Mirage ini atau mungkin ya city car yang sekelas ini teman-teman ya, sebenarnya masih bisa untuk kita bawa ke rute-rute yang bisa dibilang cukup ekstrim ya teman-teman, masih mumpuni gitu. Tapi memang ya apa ya,
perlu sehat banget gitu teman-teman. Dan saya juga muatannya ini sebetulnya hanya berdua nih sama anak saya teman-teman gitu ya. Jadi bisa dibilang ya kalau anak saya kan paling beratnya cuma 16 kilo ya. Ya anggap aja sendirilah gitu. Berat saya sekitar 100 kilogram. Ya anggap aja kita sendiri atau berdua dengan orang yang beratnya 50 kilogram, 2 orang gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi masih mumpuni. Nah, kalau muatannya lebih berat gimana? Nah, itu dia. Itu ya salah satu faktor yang bikin banyak mobil cc kecil nggak nanjak di tanjakan ekstrim itu adalah muatannya teman-teman ya. Bukan hanya faktor tenaga mobilnya, tapi muatannya juga, dan skill drivernya juga berpengaruh teman-teman gitu. Jadi intinya kalau kalian pakai mobil cc kecil dan automatic teman-teman ya, pastikan kalian harus pindah dulu ke low gear teman-teman ya. Low gear itu posisinya ada di sini. Nah, kalau di Mirage itu B tulisannya engine brake gitu, tapi kalau di beberapa mobil itu tulisannya itu adalah L gitu ya, atau 1 gitu. Pindahkan ke gigi terendah kalau yang matic. Nah, kalau yang manual itu gunakan selalu gigi 1 teman-teman. Dan usahain dari bawah udah ancang-ancang ya gitu. Jadi tadi kenapa saya nggak ancang-ancang terlalu jauh, karena hanya untuk mensimulasikan teman-teman ya gitu. Tapi kalau yang bener itu aktualnya apa yang seharusnya itu kalian ancang-ancang itu memang sudah dari jauh. Jadi usahain kalau lagi tanjakan cukup ekstrim itu jangan terlalu nempel sama mobil depan teman-teman gitu, supaya kita bisa ancang-ancang ngambil ini ya, bisa ngambil apa namanya, tenaga dari jauh gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan kita nggak ancang-ancang dulu, takutnya tenaga kita udah keburu habis di tengah. Nah, kalau tenaga habis di tengah, wah lebih PR teman-teman gitu. Itu udah banyak kejadian. Kalau kalian mau lihat di channelnya apa yang Kerakalan ya gitu, tanjakan Kerakalan Dieng itu udah banyak accident juga di situ kayak gitu teman-teman. Nah, tanjakan yang tadi tuh ya, yang barusan kita lewatin kurang lebih kayak Kerakalan, cuman bedanya kalau ini pendek teman-teman. Kalau Kerakalan itu kan panjang ya, jauh gitu jaraknya. Nah, tapi kalau untuk curamnya kurang lebih segitu, hampir mirip lah, mungkin sekitar hampir 30 derajat mungkin ya, mungkin kurang lebih begitu teman-teman, segitu ya kurang lebih kemiringannya. Oke teman-teman, jadi simpulannya mobilnya mumpuni, mobil cc kecil juga bisa untuk di tanjakan ekstrim. Tinggal gimana muatan kita, gimana skill kita, dan gimana kesehatan kendaraan kita. Nah, usahain kalau kalian lewat-lewat jalan yang ekstrim seperti itu, usahain mesin harus fit teman-teman. Kalau yang manual, kopling juga harus fit, harus tebal. Yang matic juga usahakan transmisi maticnya juga bekerja di performa yang optimal. Oke guys, keep safety driving. Buat yang suka dengan videonya, jangan lupa ditekan tombol likes-nya. Yang belum subscribe, jangan lupa juga di subscribe. Sampai ketemu di video-video berikutnya teman-teman, seputar mobil dan roda 4 ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.